Ayahku adalah dewa perang. Bab 277. Shen Chang dan Su Yufeng masih berusaha keras untuk membujuk Shen Feixue agar menyetujui Namong Tianhao. Tidak masalah apakah mereka berdamai atau tunduk, jika tidak, orang akan benar-benar datang ke rumah mereka dan menyebabkan segala macam masalah. Shen Feixue kesal dan marah, dan berkata dengan dingin, "Bu, silakan." Su Yufeng berteriak dengan marah, "Mengapa kamu tidak membiarkan ibu terlalu khawatir? Apakah aku masih akan menyakitimu? Guan Qian itu apa bagusnya tentara? Mengapa Anda harus mengikutinya? Tidak bisakah Anda menjadi sedikit ambisius? Bahkan jika Tuan Namong memiliki 1000 pacar, Anda harus bekerja keras untuk menonjol dan menjadi simpanan mudanya. Gunakan energi Anda di tempat kerja bagaimana bagus sekali kamu dalam hal ini." Shen Chang juga memiliki ekspresi jijik di wajahnya, "Putri, apakah kamu lebih suka tidak menjadi simpanan muda dari keluarga kaya daripada tinggal bersama pria miskin?" Shen Feixue bertanya, "Apakah kamu benar-benar akan memaksaku melarikan diri dari rumah?" "Aku pergi. Aku, Lao Guan dan Qian masih hidup dan sehat, tetapi kamu sudah selesai. Kamu tidak akan mendapat dukungan untuk hari tuamu, yang sangat menyedihkan." Shen Chang, ini. Su Yufeng, ini. Yang terakhir sangat marah. Shen Feixue, tidak bisakah kamu mengerti? Ini bukan hanya masalah Anda akan menyenangkan Namong Tianhao dan mendapatkan puluhan juta villa. Jika Anda tidak menyetujuinya, keluarga kita semua akan mengalami bencana. Dia orang yang sangat kuat, dia dapat dengan mudah menghancurkan kita sampai mati. Tiba-tiba, suara malas datang dari pintu. "Apakah Namong Tianhao sangat kuat? Mengapa menurut saya dia hanyalah seekor anjing mati?" Kata-kata itu diucapkan oleh Guan Qianjun. Mengingat kejadian di tempat pelelangan belum lama ini, Namong Tianhao yang diseret keluar oleh Tang Benben benar-benar terlihat seperti anjing mati. Guan Qian, yang telah memperhatikan semuanya dengan cemas di sampingnya, segera berlari dengan gembira. Dia langsung memeluk kaki Guan Qianjun. "Ayah, senang sekali kamu kembali. Biar ku beritahu, aku telah memberikan kontribusi yang besar. Bibi Feixue awalnya ingin membawaku jauh, ke tempat dengan lautan dan langit yang luas, lalu, akan kuberitahu kamu lagi, biarkan kamu datang ke sini. Dia hendak mengantarku ke bandara, tapi aku membujuknya untuk kembali. Apakah aku hebat?" Qian, yang tertawa bangga dan aneh, langsung dikejutkan oleh Guan Qianjun. "Angkat." Menciumnya dengan keras di wajah kecilnya. "Ya, putriku yang baik, yang paling kuat dan berkuasa." Wajah Su Yufeng muram dan tidak ramah, "Guan Qianjun, jika aku jadi kamu, aku akan malu untuk kembali. Kamu, seorang pengasuh yang berhati lembut, tidak memiliki kemampuan sama sekali. Kamu masih menggurui keluarga Shen kami." Shen Chang menunjuk ke pintu dan berkata dengan singkat, "Bawa putrimu dan keluar." Shen Feixue menatap mereka dengan tajam dan cepat menatap mereka, siang Guan Qianjun. Dia bertanya dengan cemas, "Lao Guan, kamu baik-baik saja?" Guan Qianjun memeluk Qian, berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan berkata sembarangan, "Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku?" "Kentut." Su Yufeng langsung berteriak, "Aku khawatir kamu dipukuli setengah mati oleh anak buah Tuan Muda Namong, tapi dia berbohong dan ingin mematahkan kedua kakimu. Kamu kentut tanpa malu-malu." Guan Qianjun berbalik. Memutar matanya, "Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat bahwa tidak ada yang terjadi padaku?" Su Yufeng, ini. "Hah? Apa yang sedang terjadi?" Tanda seru. Shen Chang berkata, "Haha. Kamu cukup hebat. Kamu pasti memikirkan cara untuk menyelinap pergi. Mungkin kamu merangkak keluar seperti tikus melalui selokan." Su Yufeng menepuk pahanya, "Ya. Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu, seorang pecundang, bisa baik-baik saja? Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri untuk sementara, atau seumur hidupmu? Pernahkah kamu mendengar pepatah, seorang beku yang bisa melarikan diri tidak bisa melarikan diri dari kuil?" Saat dia mengatakan ini, dia cukup bangga dan merasa bahwa pendidikannya cukup tinggi. Tiba-tiba, wajahnya membeku. Dan ekspresi Shen Chang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kedua pasangan itu saling memandang dan berkata serempak, "Bukankah ini hanya sebuah kuil?" Mereka menjadi cemas. Jenis yang sangat mendesak. Menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Yang satu berkata, "Guan Qianjun, keluar dari sini. Jangan membuat masalah bagi kami. Tuan Muda Namong sangat kuat, dia dapat dengan mudah mengetahui tentang tempat ini." Yang lain berkata, "Jangan bunuh kami. Ayolah.
keluar. Jika tidak, Tuan Muda Namong dan anak buahnya akan datang ke pintu, dan kita semua akan dipukuli sampai mati. Keluar dari sini. Keluar dari sini bersama putrimu. Shen Feixue ketakutan ketika dia mendengar ini. Dia memandang Guan Qianjun, Lao Guan, apakah kamu benar-benar melarikan diri? Guan Qianjun tertawa bodoh. Apakah saya, Dewa Perang tertinggi, terlihat seperti seseorang yang ingin melarikan diri? Saat dia hendak berbicara, Su Yufeng berkata dengan cemas, "Putri, apakah kamu pintar? Jika dia tidak melarikan diri, bagaimana lagi dia bisa keluar? Mungkinkah dia mengalahkan Tuan Muda Namong dan membuatnya menyerah? Lalu, pamer saja seperti ini." Guan Qianjun mengangguk dan berkata, "Iya. Bukankah aku sudah memberitahumu begitu aku masuk bahwa Namong Tianhao hanyalah seekor anjing di mataku? Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun diriku sendiri. Aku biarkan saja dia pergi. Dia menyerah seperti anjing, dan cukup." Su Yufeng memotongnya dengan kasar, "Dasar brengsek. Kamu masih berani mengatakan kata-kata bodoh seperti itu, apa-apaan ini? Menurutmu siapa kamu? Kamu ingin Tuan Muda Namong menyerah seperti anjing. Dia ingin kamu menyerah seperti anjing." "Tidak." Shen Chang berteriak sekuat tenaga, "Kenapa tidak? Apakah kamu tidak keluar sekarang? Kamu benar-benar ingin. Apakah kamu bersedia membunuh kami? Di mana kami telah menyinggung perasaanmu? Dasar bajingan. Putri, lepaskan dia. Apakah kamu juga ingin dibunuh oleh omong kosong seperti dia?" Shen Feixue sedikit ragu-ragu, menatap Guan Qianjun dengan tajam. Meskipun dia sedikit kesal, dia tetap berkata dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkan dia pergi." Meskipun Lao Guan sedikit ceroboh dan selalu suka menyombongkan diri, dia adalah orang yang baik. Dia sangat baik padaku. Aku bersedia berbagi suka dan duka dengannya, hidup dan mati. Berbagi takdir yang sama. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah mendekat dan meraih tangan besar Guan Qianjun. Lao Guan mengangkat tangannya sedikit dan melihat ke tangan putih halus yang memegangnya erat-erat, dan merasa sedikit tergerak. Dia bertanya, "Hah, wanita, apakah kamu menunjukkan cinta kepadaku?" Shen Feixue, ini. Kuku jarinya mencubit telapak tangan Guan Qianjun dengan keras, membuatnya tersenyum. "Apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati sehingga kamu dapat mewarisi Huabeiku, Lao Guan? Kamu masih mengatakan hal seperti itu saat ini?" Su Yufeng berkata dengan keras, dia pada dasarnya orang gila dan bodoh. "Putri, jika kamu mendengarkan kepada kami, segera usir dia pergi. Pergi dan kesampingkan semua hubungan dengannya. Tunggu sampai Tuan Muda Namong datang ke rumahmu dan menyalahkan dia, mengatakan bahwa dia melarikan diri demi nyawanya. Maka kamu harus memohon pada Tuan Muda Namong dan katakan bahwa Anda tahu Anda salah. Anda ingin bersamanya." Bab 278. Mata Shen Chang berbinar, "Ya. Ini ide yang sangat bagus. Sudah diputuskan. Saat itu, kita akan bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Kita tidak hanya bisa mencegah Tuan Muda Namong menyerang kita, tapi kita juga bisa mencegahnya. Juga akan bisa tinggal di puluhan juta villa." Shen Feixue mencibir, "Ayah, Ibu. Hanya karena kamu tidak tahu malu bukan berarti saya tidak tahu malu. Saya lebih baik mati daripada menyerah pada kekuasaan. Saya percaya bahwa Lao Guan akan sama saja." Aku tiba-tiba memikirkan sebuah kalimat. Kehinaan adalah jalan masuk bagi orang-orang tercela. Bangsawan adalah batu nisan dari yang mulia. Kalau begitu, ambil saja jalanmu sendiri, dan kita akan menyiapkan batu nisanmu sendiri. Kata-kata ini membuat Guan Qianjun bertepuk tangan dan bersorak keras. Shen Feixue memelototinya dan menarik dengan kuat, "Ayo cepat pergi. Orang tuaku benar, kita tidak bisa melibatkan mereka." Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bibi Feixue, apakah kamu tidak takut dilibatkan oleh ayahku?" Shen Feixue berseru, "Apa yang saya takutkan? Saya bersedia terlibat olehnya." Kemudian, wajahnya memerah dan dia dengan cepat berkata, "Demi kamu." "Oke, ayo cepat pergi, Lao Guan, jangan kaget." Dia menarik Guan Qianjun dengan keras. Lao Guan, bagaimanapun, masih duduk di sofa dengan tenang. Dia bertanya, "Mengapa kamu pergi?" "Kamu." Shen Feixue tiba-tiba ingin mengambil vas atau sesuatu, menjatuhkannya, dan kemudian membawanya pergi. "Apakah orang ini benar-benar putus asa?" Su Yufeng bertanya dengan keras dan marah, "Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami? Kamu serigala bermata putih." Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Jangan khawatir,
bahkan jika Namong Tianhao datang, dia tidak akan berani menyelesaikan masalah dengan aku. Dia di sini hanya untuk meminta maaf, jadi kamu harus lebih percaya padaku. Kalau tidak, aku akan menamparkan wajahku sendiri. Termasuk kamu, Fei Xue sayang. Dia menunjuk ke hidung Sen Fei Xue. Sen Fei Xue, ini. Sen Chang dengan cepat menemukan sapu besar dan melambaikannya ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Guan, kamu gila. Keluar sekarang, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Daripada membiarkanmu membunuh kami, kenapa kami tidak menghajarmu sampai mati, bajingan, kamu bisa membunuh dengan 1000 luka. Dia menangis putus asa. Su Yufeng juga mengangkat bangku tinggi-tinggi di atas kepala, apakah kamu akan keluar atau tidak? Jika tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Potong kepalamu dengan pisau dapur dan minta maaf kepada Tuan Muda Namong. Begitu kata-kata itu keluar. Di depan pintu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Halo semuanya, nama saya Namong Tianhao, dan saya di sini untuk. Suara ini mengandung sedikit kebencian, tetapi tertahan. Terlebih lagi, ini adalah kebingungan, ketakutan, dan penghinaan. Yang memegang sapu besar, memegang bangku. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka begitu ketakutan hingga menjatuhkan sapu dan bangku ke tanah, dan mereka segera melarikan diri. Tuan Muda Namong, itu bukan urusan kami. Jangan menimbulkan masalah bagi kami. Itu semua Guan Qianjun. Itu semua dia, bajingan itu, yang menyinggung Anda. Anda juga tahu bahwa kami semua menghormati Anda. Bajingan, kamu telah membunuh kami. Fei Xue, mengapa kamu berdiri di sana? Pergi dan minta maaf kepada Tuan Muda Namong, jelaskan semuanya, dan katakan bahwa kamu bersedia menjadi pacarnya dan mencoba menjadi istrinya di masa depan, dan kami akan menjadi baik. Berteriak, ayam ini terbang. Pasangan tua itu sudah bergegas masuk ke dalam rumah. Samar-samar mereka melihat ada banyak orang yang mengikuti Namong Tianhao, dan masing-masing membawa seorang pria di tangannya. Ini ritme yang akan menghancurkan rumah mereka. Tutup pintunya dan segera kunci. Dari balik pintu, masih terdengar suara permohonan. Ini benar-benar menakutkan hingga membuatku kesal. Sen Fei Xue juga terkejut, lalu berteriak pada Namong Tianhao. Tuan Muda Namong, Anda juga tuan muda dari 3 keluarga kaya. Anda memiliki kedudukan tinggi dan reputasi yang hebat. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan hal tercela seperti itu, dan apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh semua orang? Pokoknya, aku, Sen Fei Xue, tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli betapa hebatnya kamu tidak akan pernah bertarung lagi. Lao Guan dan aku, keduanya akan mempertahankan hak kami bahkan jika kami mati. Kami tidak akan pernah menyerah pada kekuasaan. Suaranya bergetar saat dia berteriak ketakutan. Bisakah kamu tidak takut? Di matanya, Namong Tianhao, yang selama ini terkenal kejam, jelas merupakan hantu yang sangat jahat. Di dalam rumah, suara Sen Chang dan Su Yufeng datang. Putri, jangan bodoh. Apakah menyenangkan menjadi begitu keras kepala? Jangan menyesal sampai Tuan Muda Namong memukulinya setengah mati. Saat itu sudah terlambat. Berhenti bersikap keras kepala. Lihat ini. Qianjun diusir, tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Selama kita hidup. Sen Fei Xue mencibir dan hanya mengambil pisau buah di meja kopi, berniat untuk bertarung sampai mati. Uff. Namong Tianhao benar-benar berlutut di tanah. Dia berkata dengan wajah sedih, Nona Sen, maafkan aku, ini salahku. Di Yunhai Tiansu, aku membuatmu. Aku membuatmu merasa bersalah. Aku benar-benar pantas mati. Aku tidak berani melakukannya lagi. Tolong, tuanku, makanlah lebih banyak. Perlakukan aku seperti kentut, biarkan saja. Tidak, tidak, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi kentutmu. Aku hanya memintamu untuk memaafkanku. Katanya sambil menamparkan dirinya sendiri 2 kali dengan keras. Sen Fei Xue, ini. Kemudian, Namong Tianhao dengan cepat melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya muncul satu demi satu. Sen Fei Xue sangat ketakutan sehingga dia segera mundur beberapa langkah dan menghadapi pisau buah yang tajam. Guan Qianjun menunjukkan senyuman, memeluk Yan Qian, dan terus duduk di sofa sambil menggoyangkan kakinya. Mereka yang datang menjaga jarak aman dan meletakkan barang-barangnya. Ini bukanlah orang yang bisa menghajar atau membunuh orang. Semuanya adalah kotak hadiah. Berat, selusin kotak besar yang indah dan indah ditempatkan di sana dengan gembira. Sen Fei Xue tercengang.
Ketika Shen Chang dan Su Yufeng mendengar suara yang tidak biasa di luar, mereka membuka pintu dengan hati-hati dan melihat keluar. Tiba-tiba, rahangku ternganga karena terkejut. Su Yufeng berteriak tak percaya, Tuan Muda Namong, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu berlutut di tanah? Bukankah kamu di sini untuk menyusahkan kami? Apakah kamu tidak akan memukuli Guan Qianjun sampai mati? Apakah kamu tidak akan memaksa putri kami menjadi pacarmu? Shen Chang hanya menganggukkan kepalanya, iya, bukankah begitu? Namong Tianhao kaget. Jika itu memungkinkan, dia akan melompat dan menjatuhkan kedua orang tua itu ke tanah. Bukankah ini contoh khas pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat? Dia segera menjabat tangannya, tidak, saya tidak berani merepotkanmu, dan saya tidak berani memaksa Nona Shen menjadi pacar saya, dan saya tidak berani. Apalagi memukuli Tuan Guan. Tolong, jangan katakan hal seperti itu lagi, aku. Ampuni aku saja kali ini. Dia menatap Guan Qianjun dengan menyedihkan. Lao Guan menatap diam-diam. Dia dengan cepat melihat ke arah Shen Feixue. Shen Feixue, ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Muda Namong, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu merendahkan diri? Tidak, ini lebih serius daripada merendahkan diri. Kamu berlutut dan menamparkan dirimu sendiri. Anda hampir bersujud kepada saya. Namong Tianhao, ini. Apakah ini berarti saya masih perlu bersujud? Shen Feixue kemudian bertanya, apakah ini pemulihan kemanusiaan atau sublimasi moralitas? Ini bukan gaya Anda. Bersambung.